Perkenalkan, nama saya Nur Ciani, Prodi S1 Kebidanan dari Institut Medika Dr. Igi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam injeksi subkutan atau biasa kita sebut dengan SC. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu injeksi subkutan. Injeksi subkutan ini adalah memasukkan obat menggunakan injeksi atau jarum ke dalam lapisan lemak yang berada tepat di bawah kulit. Langsung saja kita ke langkah-langkah dalam melakukan injeksi subkutan. Nah, langkah pertama dalam melakukan injeksi subkutan itu sama seperti sebelumnya, yaitu injeksi intramuskular, yaitu kita menjemput klien dengan sopan dan ramah, mempersilahkan klien kita untuk masuk, kemudian duduk seperti itu. Kemudian kita perkenalkan diri kita, lalu kita lakukan informed consent terlebih dahulu untuk menjelaskan tindakan akan kita lakukan, obat-obat apa yang akan kita berikan, kemudian akan terasa sedikit sakit ketika kita menusukkan atau melakukan injeksi. Nah, setelah kita melakukan informed consent, kita siapkan alat-alat dan bahan dalam melakukan injeksi subkutan. Berikut alat-alat dan bahan dalam melakukan injeksi subkutan. Nah, di sini ada spuit dengan ukuran 3 cc. Nah, untuk spuit ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, lalu di sini ada obat. Nah, obat pula bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien kita. Kemudian di sini ada kapas yang sudah direndam oleh alkohol, kemudian ada perlak atau bisa disebut alas, ada handscoon di sini, dan di sini ada nirbeken. Anggap saja ini nirbeken ya, atau bengkok. Nah, di sini saya akan menggunakan spons sebagai alat medianya. Nah, setelah kita siapkan alat-alat dan bahannya, jika kita di rumah sakit ataupun kita ada di klinik, kita pasang sampiran atau tirai, gunanya untuk selalu menjaga privasi pasien. Kemudian setelah itu kita atur posisi pasien senyaman mungkin. Setelah kita atur posisinya, kita lepas pakaian yang akan kita gunakan sebagai tempat ditusuknya suntikan ke dalam jaringan pasien. Kemudian setelah itu kita jangan lupa melakukan mengidentifikasi terhadap 6B kepada pasien, yaitu apa itu 6B? 6B itu benar obat, benar dosis, benar pasien, lalu benar waktunya, dan dokumentasi. Nah, setelah kita menerapkan prinsip 6B, yaitu benar obat, benar dosis, benar pasien, dan benar cara pemberian obat, kemudian waktu dan dokumentasinya, kita pasang perlak atau alas di bawah tempat yang akan kita lakukan injeksi. Nah, kita pasang perlaknya ya. Di sini. Setelah itu, kita lakukan cuci tangan dengan prosedur 6 langkah cara mencuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, lalu kita buka spuitnya. Kita simpan di tempat bak instrumen. Kemudian kita buang sampahnya ke dalam bengkok. Setelah itu kita patahkan ampul. Jika memang menggunakan ampul, dipatahkan ampulnya. Kalau jika menggunakan vial, kita buka vialnya. Nah, setelah itu kita buka, kita tentukan dulu daerah yang akan kita suntik.
Nah, setelah kita menentukan daerah yang akan kita suntik, kita pakai handscone. Nah, untuk pemakaian handscone ini pertama kita memakai yang sebelah kanan dahulu. Nah, setelah kita memakai handscone sebelah kanan, kita masukkan obat ke dalam spuit. Dalam injeksi subkutan ini kita hanya memerlukan sebanyak 1 cc. Nah, hanya cukup 1 cc. Kita simpan dahulu. Kemudian setelah itu kita gunakan handscone yang sebelah kiri. Nah, setelah kita memakai sarung tangan yang sebelah kiri, kita desinfeksi dulu area yang akan kita suntik menggunakan kapas yang sudah direndam oleh alkohol. Kita desinfeksi dulu. Kita tunggu sampai kering. Setelah itu kita angkat kulitnya, kita cubit sedikit menggunakan ibu jari dan telunjuk. Lalu kita masukkan jarum membentuk sudut 45 derajat. Jangan lupa kita lakukan juga aspirasi sedikit. Apabila tidak ada darah, kita lihat dulu ketika kita melakukan aspirasi. Apabila tidak ada darah yang keluar atau tidak yang masuk ke dalam spuit ini, langsung saja kita masukkan obatnya ke dalam. Kita tarik perlahan. Kemudian kita tekan menggunakan kapas yang sudah direndam alkohol tadi untuk menghindari adanya darah yang keluar setelah melakukan penyuntikan. Kemudian suntikan tadi kita rapihkan, kita tutup kembali menggunakan satu tangan. Sudah. Setelah itu kita bereskan kembali alat-alat dan rapikan posisi pasien ke posisi semula. Nah, setelah kita membereskan alat-alat, lalu kita rapikan juga posisi pasien, kita lepaskan handscone. Kita lepaskan handscone. Setelah itu kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Nah, sesudah mencuci tangan dengan 6 langkah, kita lakukan dokumentasi dengan menjelaskan pada klien setelah tindakan apa yang dia rasakan, apakah ada keluhan, apakah observasi kelainan dari pasien. Kemudian kita catat jenis obat, dosis, dan jam, kemudian juga cara pemberiannya kita catat. Setelah itu selesai.